tentu yang mukim, yang orang yang memang asli di sini. Kalau orang tua Anda masih hidup, jangan sia-siakan. Kejar sedekah paling afdal ke mereka tuh. Silaturahim teman-teman sekalian. Pakai stopwatch kalau antum merasa terganggu pekerjaan. Telepon sehari 1 menit aja. 1 menit aja. Telepon tuh ayah, ibu, tanya kabarnya. Ayah, ibu baik, ada kebutuhan? Oh enggak ada nak, baik doain ya. Mereka bilang semoga kau selamat nak, sudah luar biasa tuh. Telepon mereka, teman-teman banyak di Indonesia, di Jakarta saya temukan yang memang merantau, akhirnya orang tuanya cuma ditelepon setahun sekali. Ah gampang, nanti kalau Idul Fitri mudik sekalian ketemu. Tapi kalau teman-temannya tiap hari telepon, kalau nggak telepon temannya dimarah-marahin, kenapa nggak telepon, tiap hari dicari. Ini gimana cara? Padahal orang tua itu puncak silaturahim. Teman-teman coba renungin. Ada seorang syekh di Saudi, di Jeddah, dia lagi isi pengajian. Kemudian saking pentingnya dia tahu ya, ini orang tua bagaimana. Dia bilang saya ditelepon oleh seorang laki-laki. Dia bilang saya nggak kenal. Laki-laki ini bilang, Syekh, tolong bantu saya nih. Apa jalan keluarnya? Sejam lagi saya akan divonis oleh pengadilan di penjara 10 tahun karena saya difitnah. Difitnah. Data-data palsu semua dikasih ke pengadilan dan saya difitnah. Apa saran Anda nih? Kira-kira apa yang saya harus lakukan nih supaya Allah bisa menyelamatkan saya? Kata syekhnya ini, saya dengar ceramahnya, dia bilang begini, menarik sekali kisahnya. Dia bilang, apa kau masih punya orang tua yang hidup? Kata orang itu, ayah saya sudah meninggal, ibu saya ada. Kata syekhnya, kau masih bisa keluar dari pengadilan? Dia bilang masih bisa. Baik, sekarang kamu keluar dari pengadilan, singgah di restoran terbaik yang kau temuin, kemudian temuin ibumu, ajak makan siang ibumu. Kata dia, Syekh, sejam lagi saya divonis penjara 10 tahun. Bagaimana bisa mau makan lagi sama orang tua? Kata syekhnya, kalau kau mau jalanin saran saya, jalanin itu. Anak ini dalam kondisi dia bingung, tidak tahu apa, maka dia pun singgah di restoran, kemudian dia pergi ke rumah ibunya. Setengah jam kemudian kata syekh, saya ditelepon. Syekh, jazakallah khair, semoga Allah balas Anda dengan kebaikan. Kata syekhnya, kenapa? Dia bilang, saya baru ditelepon oleh pengadilan, ternyata orang yang membuat fitnah buat saya terbongkar kedoknya dan dia sekarang yang akan divonis 10 tahun. Gitu kan? Dan semenjak saya masuk di sini, saya makan sama ibu saya, sekarang saya depan ibu saya, dari pertama saya masuk terus lisannya ibu saya mendoakan, semoga kau selamat nak, terima kasih kau sudah datang bawa makanan. Hanya membawa makanan. Orang tua kita teman-teman sekalian tahu menilai tahu menilai pemberian anak kita. Pemberian kita. Tidak pernah orang tua itu diberi sesuatu yang sederhana seperti teman kita masih bisa marah atau pasangan kita masih bisa merengut. Orang tua selalu berterima kasih dengan apapun yang kita berikan sedikit. Ada seorang anak di Jeddah meninggal dunia. Seorang syekh lagi sholat, suaranya Masya Allah bagus sekali kalau dia jadi imam. Saya banyak cerita tentang Saudi karena saya pernah kuliah di sana teman-teman. Jadi bukan karena Saudinya. Kalau Anda punya cerita di Indonesia mungkin bisa terjadi di mana-mana tentunya. Saya cerita tentang ini yang karena saya tahu gitu. Di Jeddah ini ada satu orang syekh, suaranya bagus. Kalau sholat Jumat penuh masjid. Kalau dia jadi imam, Masya Allah suaranya gitu. Dia juga kalau khutbah, hampir semuanya orang nangis kalau bicara masalah akhirat. Khusyuk, jadi dia ikhlas sekali gitu. Dia cerita dalam salah satu khutbahnya, saya dengarkan ceramahnya. Dan ini tradisi saya suka dengar ceramah-ceramah. Walaupun saya sudah sering isi ceramah gitu kan. Kita tidak boleh batasi dengan ilmu. Selalu kita merasa haus dengan ilmu itu. Maka saya dengar ceramah, dia mengatakan pada saat saya salah satu Jumat, saya lagi jadi imam. Di rakaat kedua, pas sujud pertama ada suara gemuruh tengah-tengah masjid. Dia bilang, lalu saya salam, saya tanya, saya pakai mic. Kenapa itu, ada apa? Dia bilang, Syekh, ada orang jatuh. Tadi waktu sholat sujud rakaat kedua sujud pertama jatuh. Kata syekhnya, berikan dia ruang biar dia bernafas dan tolong antar. Beberapa ikhwah tolong antar ke rumah sakit terdekat. Waktu diantar, kata dokternya, orang ini sudah mati setengah jam yang lalu. Maksudnya pada saat dia lagi sujud di hari Jumat, gitu kan? Ini luar biasa. Kata syekhnya, ini jelas-jelas husnul khatimah. Hadis Nabi SAW, siapa yang meninggal hari Jumat tidak akan kena fitnah kubur. Dan juga dia mati dalam keadaan sholat, jelas dari ibadah, apalagi lagi sujud kepada Allah SWT. Lalu dia bilang, datang adiknya mengambil jenazah kakaknya. Lalu saya bilang, ini kakakmu datang jauh-jauh sholat di sini karena dia mau sholat dengan saya. Dia mau dengar ceramah, dia mau dengar suara bacaan Al-Quran. Maka saya minta tolong izinkan saya memandikan jenazahnya. Kata adiknya, baiklah silakan. Datanglah syekh ini ke rumahnya, dimandikan jenazahnya. Kemudian malam takziah pertama, dan disunahkan 3 malam takziah. Malam takziah pertama kata syekhnya, setelah selesai jamu tamu-tamu semua, gitu kan, tamu datang mendoakan, mereka membawa makanan lalu mereka pulang. Lalu kata syekhnya, saya tanya adiknya,
kakakmu ini sebenarnya apa sih perbuatan amal dia yang paling menurut kamu Allah ridhahi sampai Allah tutup dengan husnul khatimah begini. Dia bilang, Syekh, kami punya orang tua, ayah kami sudah meninggal, ibu kami masih ada hidup, dan kami 6 orang bersaudara semuanya bakti dengan ibu kami. Tapi kakak saya ini punya kelebihan plus. Setiap kami datang ke rumah ibu kami pasti dia yang paling pertama ada. Sisirin rambutnya, aturin bajunya, laki-laki ngurus gitu. Orang tuanya, ibunya dirawat betul sama dia. Dia bilang sampai kalau sisirnya patah dia yang gantiin, sampo, sabun semua dia yang siapin, semuanya diperhatikan. Maka kata syekhnya, pantas Allah tutup dengan husnul khatimah. Pantas Allah tutup dengan itu. Dan teman-teman, apa yang melarang anda mengirimkan misalnya dari Bali di sini atau dari Denpasar ini ada rezeki, kirimkan ke Jawa, keluarga kita tahu di sana ada sampo, tahu di sana ada sabun, tahu. Kenapa kalau kita paketin dari sini khusus buat mereka? Maka luar biasa, mungkin kita korbanin 500 ribu, 300 ribu, teman-teman sekarang sudah cukup orang tua kita mendoakan kita seumur hidupnya. Bagaimana kalau setiap bulan kita rutinkan, gitu kan? Harusnya kita lakukan seperti itu. Ini puncak silaturahim. Setelah itu datang kerabat-kerabat yang lainnya. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin diberkahi umurnya, di sini sering diterjemahkan dalam buku Indonesia, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, gitu kan? Sebenarnya tidak ada kata-kata panjang umur ya, karena umur sudah ditentukan, 60 ya 60. Tapi di sini maksudnya diberkahi. Jadi kalau dia punya 60 tahun, dia sering silaturahim, dengan ada orang lain punya umur 60 tahun tidak silaturahim, kita temukan yang sering silaturahim ini akan berkah hidupnya. Sudah banyak bangun masjid, sudah banyak kegiatan-kegiatan sosial, Allah berkahi umurnya. Siapa yang ingin diberkahi umurnya dan diluaskan rezekinya, maka dia sebaiknya melanjutkan silaturahim. Yang ke-8, haji dan umroh. Haji dan umroh. Jadi teman-teman sekalian, kalau ada kelebihan rezeki selalu lowongkan. Sudah pernah haji Ustaz, haji lagi kalau ada kesempatan. Sudah pernah umroh Ustaz, umroh lagi, nggak masalah. Sudah 2 kali, 10 kali, 100 kali, nggak masalah. Karena kata Nabi SAW, haji dan umroh yang dikerjakan secara berkesinambungan, rutin, akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan. Kata ulama, lawan miskin adalah kaya. Bukan kekayaan. Akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Jadi tidak ada orang yang pulang haji umrah itu kemudian miskin. Insya Allah tidak ada. Rutinkan. Saya tahu ada satu pengusaha di Jakarta, Masya Allah. Allah berkahi. Sudah tua sekali. Mungkin umurnya sekarang sudah mendekati 90 tahun, 80 tahun lebih. Tapi masih sehat, masih jalan, banyak usahanya masih jalan. Dan saya dapat informasi dari berita yang saya bisa percaya, dia Masya Allah 3 minggu di Indonesia, seminggu selalu di Mekah sama Madinah. 1 bulan itu, 3 minggu di Indonesia, 1 minggu di sana, ibadah sama istrinya berdua. Udah, tiap minggu. Subhanallah, buildingnya banyak di Jakarta. Disewain orang, dijual beli, lalu untung, Masya Allah. Dibuka rezekinya oleh Allah SWT. Jadi sering umroh, sering haji teman-teman sekalian. Kalau ada yang bilang sama saya, Ustaz, mana yang saya dahulukan? Saya mulai modal usaha atau saya umroh sama haji? Jawaban saya umroh sama haji. Kecuali Anda pertemukan dengan utang lain. Utang harus wajib didahulukan daripada ibadah-ibadah seperti ini. Tapi kalau enggak, maka lakukanlah umroh itu. Saya pernah bilang sama satu jemaah saya, waktu saya lagi umroh teman-teman sekalian, dan kalau ada memang teman-teman yang pas mau ikut ibadah umroh yang saya bimbing, nanti bisa ditanyakan kepada saya atau tanya kepada teman-teman panitia, saya akan informasikan. Karena di bulan Januari nanti saya ada bimbing umroh, Februari ada, Maret ada, April. Tapi tentu travelnya berbeda-beda ya. Saya tidak fokus satu travel. Jadi saya memang pindah ke beberapa travel yang kira-kira bisa menjalankan program yang saya inginkan. Karena nanti di sana kalau saya bimbing harus setiap hari ikut taklim, gitu kan? Itu syaratnya. Jadi habis asar ikut taklim supaya memang mereka pulang bisa bawa ilmu. Ringkas cerita teman-teman sekalian. Umroh dan haji ini kalau kita kerjakan maka akan sangat membantu untuk mendatangkan rezeki. Ada seorang jemaah pernah umroh dengan saya dari Irian kebetulan. Saya pernah dakwah sampai ke Irian, alhamdulillah. Kemudian dia dengar saya mau umroh, dia datang, sekeluarga ikut. Waktu itu kami, mungkin kisah ini sekitar 5 tahun yang lalu. Umroh bintang 5 sekitar 30 juta waktu itu rupiah. Dia tinggal satu kamar sama saya tanya, Pak, bayar berapa umrohnya? 30 juta Ustaz, 32 juta waktu itu. Mahal nggak Pak? Dia bilang ya sedang lah, karena memang beliau orang mampu. Terus saya bilang, Pak mau nggak kita hitung-hitung uang yang 32 juta yang Bapak keluarkan, anggap 35 juta itu dengan pahala yang Bapak dapatkan. Dia bilang memang bisa Ustaz. Saya bilang ya ada dalilnya saja. Baik,
Bagaimana rasionalnya? Saya bilang baik, kita hitung. Sekarang kebetulan waktu itu lagi di Mekah kebetulan. Pulang dari sholat duhur, nunggu waktu asar. Saya bilang, Bapak sudah tahu belum ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, sholat di Masjid Haram Mekah sama dengan 100.000 kali dibandingkan tempat lain. 100.000 kali. Saya bilang kalau kita ambil sholat wajib Bapak. Ya. Sholat wajib satu hari 5 kali. Dan ini satu hari cuma 1 kali. Subuh cuma sekali, duhur cuma sekali, asar cuma sekali, semua cuma sekali. Berarti kalau kita hitung 100.000 kali sama dengan 100.000 hari. Kalau kita hitung-hitung rasionalnya, 100.000 hari, 100.000 dibagi jumlah hari setahun, 365 hari, akan keluar angka kurang lebih kalau saya tidak salah, 274 tahun. Berarti satu kali sholat di Masjid Haram Mekah, sama dengan 274 tahun sholat di Indonesia. Gitu kan? Itu kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah, hadis Nabi SAW berbunyi, sholat seseorang di antara kalian di rumahnya, di pasarnya, dibandingkan sholat di masjid, maka pahala perbandingannya 25 kali lipat. Kalau 25 kali lipat teman-teman sekalian, 274 tahun dikali 25, itu keluar angka kurang lebih 6.500 tahun. 6.500 tahun, ini bukan waktu yang sedikit. Belum hadis Nabi yang berbunyi, sholat sendiri dibandingkan dengan sholat berjamaah, perbandingannya 27 derajat. Kata Abdullah bin Abbas, 1 derajat radhiyallahu anhuma, 1 derajat ke derajat yang di atasnya, ya, itu jaraknya 500 tahun. Berarti sholat sendiri dengan berjamaah bedanya 12.000 tahun, gitu kan? Ini luar biasa fadilahnya. Coba kalau kita sholat 6.500 tahun dibagi 32 tahun, 32 juta atau 35 juta, berapa nilainya tuh? Belum sudah masuk include tiket pesawatnya, hotelnya, makannya, belum lagi kita dapat pahala-pahalanya, gitu kan? Belum pengalaman-pengalaman, kita bisa kunjungin wilayah Uhud, perangnya Nabi SAW, belum bisa mengunjungi kuburan Nabi SAW, mengunjungi kuburan Baqi, kuburan para sahabat dan seterusnya, banyak fadilah. Jadi banyak hal yang didapatkan, gitu kan? Baik, jadi haji dan umrah salah satu faktor penambah rezeki. Yang ke-9, hijrah. Hijrah ini teman-teman sekalian, hijrah dari wilayah non-muslim ke wilayah muslim. Kalau kita dapat sebuah wilayah yang kita tidak bisa sama sekali ibadah, gitu kan? Maka jangan bertahan di situ. Kalau tidak bisa ibadah, kalau bisa ibadah, alhamdulillah. Ini sering saya ingatkan teman-teman kita yang masih hidup di luar negeri, yang memang mereka hanya karena gengsi. Lain kalau duta, penuntut ilmu nanti dia balik, lain. Atau lahir di sana mungkin. Tapi kalau orang datang hanya untuk kerja, maaf, saya bukan mendaunkan semangat orang yang mau kerja luar negeri, bukan. Tapi kalau mau, pergilah ke negara-negara Islam. Karena negara non-muslim ini ada konsekuensinya, gitu kan? Ada konsekuensi. Kata Nabi SAW, Ana bari'un mimman asya baina adhurul musyrikin. Kata Nabi Muhammad SAW, saya berlepas diri dari orang yang sengaja hidup di tengah-tengah orang musyrik. Maksudnya apa? Mereka kalau ibadah susah, ya sudah resiko kamu. Nanti hari kiamat kok nggak bisa bilang sama Allah, ya Allah tidak ada tempat sholat. Nggak bisa. Siapa yang suruh kamu ke sana, gitu kan? Kalau meninggal susah dapat kuburan muslim, ya suruh resiko kamu. Akhirnya kamu dikubur dengan orang muslim, ini tidak boleh, gitu kan? Maka ini harus difahamin. Saya kemarin subhanallah, waktu diminta saran oleh seseorang yang membantu saya membawa mobil di Jakarta, Ustaz doakan saya mau berangkat ke Australia. Saran Ustaz apa? Saya tanya, kenapa mau ke Australia? Mau kerja. Baik, boleh saya tanya apa alasannya? Gajinya besar Ustaz. Gajinya besar, baik. Berapa gajinya? Sekian ribu dolar, gitu kan. Terus saya bilang, boleh saya kasih gambaran? Dia bilang boleh Ustaz. Pertama masalah gaji dulu yang tadi kamu anggap besar itu. Pertemukan antara gaji yang kamu terima dengan kehidupan di sana. Jangan cuma kuruskan ke rupiah langsung dianggap besar, gitu kan. Pastilah besar. Kalau lagi rupiah lagi turun kayak sekarang, memang lagi tinggi dolarnya, maka besar. Tapi jangan seperti itu. Coba lihat bagaimana kehidupan sana. Ternyata sewa rumahnya mahal, kehidupannya mahal. Juga nanti bisa ditabung sedikit sekali. Itu pertama. Yang kedua, alasan banyak orang keluar negeri karena gengsi. Ada karena salju lah. Salju ini ada apa teman-teman sekalian? Kalau turun dingin, nggak bisa jalan. Gitu. Susah, bau nggak enak, gitu kan? Pakai baju berlapis-lapis. Tapi orang kita kan nggak ada salju di Indonesia, bangga foto dekat salju, padahal sudah menggigil. Apa salju itu? Kalau anda mau salju gampang, ambil es batu blender, udah sama. Masalahnya itu, saya pernah temukan, saya diundang ke Australia ceramah waktu itu sama orang-orang kita, orang Indonesia. Saya ke Melbourne sama Sydney. Waktu saya tiba di Sydney, ada pengajian di rumah satu jamaah, banyak orang yang datang, masya Allah.
Kemudian ada satu orang bapak di belakang bertanya kepada saya, Ustaz, apa hukumnya sholat sementara di baju saya ada kotoran manusia? Saya bilang, sebentar Pak, sebelum saya jawab, kenapa bapak bertanya begitu? Bisa saya tahu? Dia bilang, saya tinggal agak jauh dari Sydney, sekitar 2-3 jam naik mobil. Saya dengar Ustaz datang, ceramah saya ingin dengar. Dan saya ini kerja, maaf ini bahasa dia ya, membersihkan kotorannya orang kafir nih, kotoran manusia. Jadi sering baju saya kena kalau saya bersihin, gitu kan. Jadi tong besar itu yang nampung-nampung nyetot-nyetot kotoran itu saya bersihin tuh. Sekarang boleh nggak saya sholat sementara baju saya kena kotoran dia? Saya bilang, sebelum saya jawab Pak, saya ajak Anda pulang ke Indonesia. Demi Allah Bapak jual nasi uduk sama tempe pinggir jalan lebih mulia daripada bersihin kotorannya orang kafir. Gimana caranya dipertemukan? Jual nasi uduk sama tempe lebih mulia, azan bisa sholat, gitu kan. Dan kalau Anda tanya hukum syar'inya jelas nggak boleh. Baju kena setes kencing aja nggak boleh pakai sholat, apalagi kotoran manusia. Malah lebih tidak bisa gitu. Tapi seperti itu teman-teman sekalian, banyak orang yang sengaja datang ke wilayah non-muslim untuk tinggal hanya karena gengsinya. Saya sudah keliling beberapa negara teman-teman sekalian. Saya sampaikan berita gembira, Indonesia negara kita luar biasa. Luar biasa. Cuaca sepanjang tahun berdekatan. Saya waktu tinggal di Saudi 7 tahun dari SMA sampai S1 teman-teman sekalian. Kalau musim dingin, saking dinginnya 5 derajat, 4 derajat. Kalau mau tidur, itu selimutnya kita dudukin dulu tuh. Anget baru dipakai tidur. Kalau enggak kayak nusuk-nusuk. Susah. 2 bulan, 3 bulan dingin sekali. Kalau musim panas 55 derajat, pecah-pecah bibir, kaki pecah, panas. Gitu kan? Luar biasa. Saya diundang ke Australia pas musim dingin. Dingin, pakai baju berlapis-lapis, mau sholat subuh luar biasa dinginnya, gitu kan? Kita subhanallah paling panas 35, 37 gitu kan. Itu sudah luar biasa dianggap panasnya. Tapi yang standar ya ada 28 ya. Dingin pun maksimal mungkin 25 yang standar. Ada tempat-tempat puncak-puncak gunung mungkin memang dingin. Tapi ini standar. Kita bisa pakai jaket, bisa pakai baju kaos, bebas. Yang luar biasa, azan kita dengar di mana-mana. Di Indonesia ini mic-nya berantem gitu kan. Sini azan, sini azan, sini. Kita keluar jam 12:10 Jumat, keluar jam 12 masih dapat saf pertama tuh. Saya kemarin di Australia diundang ceramah, khutbah Jumat. Ustaz, khutbah Jumat besok ya? Baik. Jam berapa Jumat Pak? Jam 12:10. Saya udah siap-siap dari jam 11. Jam 12:10 baru dijemput. Loh ini mau khutbah nih. Pas datang saya bilang, loh Pak, 12:10 loh ini. Dia bilang, enggak Ustaz, di sini Jumatnya kita tunda sampai jam 1. Loh kenapa ditunda sampai jam 1 Pak? Kan 12:10 Jumatnya. Iya orang-orang Islam sini pada kerja, nggak bisa istirahatnya jam 1 siang sampai jam 1:30. Jadi waktu itu mereka gunakan untuk Jumat. Subhanallah, Jumat pun ditunda gara-gara kerja, gitu kan? Ini gimana ini? Kita alhamdulillah di Indonesia hidup tenang, enak, tentram, ya, luar biasa. Maka teman-teman sekalian, hijrah itu kalau kita pindah dari wilayah non muslim ke wilayah muslim justru menjadi penyebab rezeki. Dalilnya surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 100. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'a. Siapa yang berhijrah menuju ke wilayah Islam sehingga dia bisa leluasa beribadah, gitu kan? Maka dia akan mendapatkan muragaman katsira, peluang-peluang yang sangat banyak Allah kasih, wa sa'a, dan keluasan rezeki. Keluasan rezeki. Hijrah ke wilayah yang bisa kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10 teman-teman sekalian adalah doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu ikutkan dengan doa. Sebelum berobat ke dokter, berdoa dulu agar Allah jadikan dokter itu penyebab sembuh kita. Sebelum membuka usaha, berdoa dulu, gitu kan? Ya Allah, saya mau buka usaha ini, berkahilah. Begitu. Banyak orang menjadikan doanya nomor 30, gitu kan? Kalau mau ke dokter, dokter dulu, dok sembuhin saya, dok penyakit saya begini. Ya, terus kalau sudah mentok, dokter udah nggak bisa, baru ya Allah sembuhin saya. Ini terbalik ini. Allah kan biarkan dia kalau seperti itu. Makanya kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, kalau kau gantungkan nasibmu padaku, aku akan menjadi pencukup bagimu. Tapi kalau kau gantungkan nasibmu pada selain aku akan biarkan kau dengan nasibmu. Jadi kita harus menggantungkan memang nasib kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini teman-teman sekalian adalah curhat kepada Allah. Dan kalau anda mau lebih lengkap bisa dengar ceramah saya dahsyatnya doa. Ada di YouTube jelas diangkat 2 jam tablik akbar, dahsyatnya doa, gitu kan? Ini memang saya jelaskan panjang lebar, tapi saya ingin ringkaskan sebuah hadis Nabi berbunyi,
tidak ada seorang muslim pun di muka bumi yang berdoa kepada Allah. Kecuali Allah akan berikan melalui 3 tahapan. Bisa dikasih langsung Allah kasih, ya Allah sembuhin, ya Allah berikan rezeki, Allah kasih. Atau Allah hilangkan musibah yang akan menimpa